sedikit akan kita sampaikan terkait dalam asas-asas perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beberapa kali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang belajar hukum ataupun yang menjadi praktisi hukum ataupun dosen-dosen hukum di seluruh Indonesia terkadang sedikit melupakan terkait dengan pentingnya kita menelaah ataupun mengetahui dalam sistem ataupun asas-asas perundang-undangan di Indonesia. Padahal itu sangat penting ketika kita akan mengimplementasikan atau mengaplikasikan dalam satu bentuk praktek-praktek ataupun dalam bahkan membuat satu bentuk gugatan. Nah, jadi mari sedikit kita membicarakan atau membahas tentang asas. Jadi asas itu apa? Asas itu dari bahasa Arab juga yang dalam konteksnya atau dalam secara harfiah adalah asasun. Asas adalah suatu dasar, suatu pemikiran yang menjadi tumpuhan berpikir atau berpendapat. Jadi cara pandang, cara berpikir itu asas itu adalah dasar yang fenomenal, dasar yang paling utama atau pondasi yang paling utama. Itu adalah terkait dengan asas. Nah, asas juga terdapat dalam bahasa Indonesia, tadi sudah kita sampaikan, acuan ataupun tumpuan seseorang untuk berpikir atau berkerangka berpikir. Jadi ada asasnya, ada landasannya sehingga itu dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dalam satu bentuk yang itu ada sub-sub bagian dan ada kontinu ataupun sambungannya. Kemudian di dalam asas perundang-undangan di Indonesia ada juga tingkatan-tingkatan dalam asas di hierarki perundang-undangan. Contoh, kita bisa melihat adanya undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ada asas yang sifatnya menyampingkan atau mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan lex specialis derogat lex generalis. Yang dimaksudkan adalah ketika ada undang-undang yang sifatnya itu khusus, maka akan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya general atau umum. Nah, kemudian ada juga undang-undang yang tidak dapat berlaku surut atau retroaktif. Kemudian ada undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama atau lex posteriori derogat lex priori atau legi priori. Yang artinya adalah bahwasanya undang-undang yang baru maka akan mengesampingkan undang-undang yang lama. Ini juga terkadang sedikit diabaikan oleh kawan-kawan di praktisi hukum, penggiat hukum atau mahasiswa hukum yang ada di seluruh Indonesia. Di sini bisa kita lihat bahwasanya terkadang para praktisi hukum ataupun mahasiswa hukum atau dosen yang memang berkecimpung di dunia hukum terkadang juga melupakan dalam hal ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita bisa lihat bahwasanya contoh di Indonesia banyak sekali undang-undang yang itu baru sudah diterapkan dan disahkan oleh pemerintah, tetapi kawan-kawan praktisi hukum ataupun penggiat hukum atau yang sedang belajar hukum itu masih menggunakan asas ataupun undang-undang yang lama. Nah, ini perlu kita luruskan. Kemudian yaitu perundang-undangan. Jadi asas itu bisa kita lihat juga isinya ketika ada undang-undang yang sudah diterbitkan tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain ataupun peraturan daerah. Tapi undang-undang itu boleh mengalahkan atau mengesampingkan yang ada di bawah atau tingkat perda. Jadi undang-undang itu lebih tinggi dan bisa mengalahkan atau mengesampingkan perda karena tingkatan undang-undang lebih tinggi. Kemudian kelanjutannya bisa kita sampaikan bahwasanya undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau derajatnya. Jadi ketika ada undang-undang yang sifatnya undang-undang biasa, ada Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita akan lebih mengutamakan di Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa kita lihat juga dalam dalam suatu peraturan perundang-undangan ada di pasal 7 di Undang-Undang Hierarki Perundang-undangan atau Undang-Undang peraturan pembentukan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, di situ bisa kita lihat di pasal 7 bahwasanya aturan undang-undang di dalam hierarkinya paling utama dan paling krusial dasarnya di situ adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sampai tingkat bawah, poin terbawah adalah peraturan daerah. Peraturan daerah pun ada beberapa tingkatan. Pertama adalah peraturan daerah yang itu dimulai dari peraturan daerah di tingkat gubernur ataupun perda provinsi. Di bawahnya tingkat lebih rendah itu adalah peraturan daerah di tingkat kabupaten ataupun kota, di mana itu diterbitkan atau dibuat oleh wali kota atau setingkat wali kota yaitu bupati. Kemudian di sini kita juga bisa melihat materi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan yang lebih rendah. Tadi sudah sedikit kita ulas di depan bahwasanya kita contohkan di sini adanya satu perda. Perda ini dibuat oleh bupati ataupun gubernur. Maka ketika ada undang-undang, tidak boleh perda ini melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Itu adalah sudah menjadi asas. Kemudian undang-undang tidak dapat digugat, sedikit tadi sudah kita ulas di awal, berkaitan dengan hak menguji dalam perundang-undangan. Pertama ada hak menguji secara material dan hak menguji secara formil. Hak menguji secara material yaitu menguji isi ataupun materi dari peraturan perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini bisa kita lihat bahwasanya ketika ada dua undang-undang, ya kan? Ketika ada dua undang-undang, apakah ini akan saling bertentangan dengan undang-undang yang lain? Kita akan lihat secara material, konteksnya, isinya, substansinya. Itulah yang bisa kita lihat bahwasanya hak menguji secara material. Berbeda dengan hak menguji secara formil. Hak menguji secara formil kita akan lihat dari tata cara pembentukannya, tata cara proses-prosesnya di dalam menyusun suatu prosedur. Itulah kenapa ketika ada proses yang itu ada miss, ada kurang, maka bisa dikatakan cacat secara formil dan itu bisa dibatalkan undang-undangnya karena proses pembentukannya itu sudah tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun norma yang ada di hukum. Karena norma itu akan kita lihat ada norma hukum itu sendiri, norma adat, norma budaya tadi ataupun susila, kesopanan itu juga akan kita lihat apakah norma-norma itu akan bertentangan dengan undang-undang yang sekiranya nanti akan dibuat dan disahkan, baik itu undang-undang ataupun peraturan daerah tingkat kabupaten ataupun kota ataupun juga tingkat lebih tinggi terkait dengan yang dibuat oleh gubernur yaitu perda provinsi. Nah, kemudian yang bisa kita lanjutkan norma yang khusus. Nah, kekhususan ini mempunyai sifat yang hakikat dari masalah atau persoalan yang di mana ada kepentingan yang akan diatur secara khusus. Itu tentunya akan disesuaikan dengan keinginan ataupun yang ada di masyarakat. Fenomena itu apa? Jadi ada kepentingan sehingga akan dibuat perda ataupun undang-undang. Jika seandainya saat ini banyak orang membuang sampah dengan sembarangan, ternyata belum ada aturan hukumnya, payung hukumnya terkait dengan undang-undang ataupun peraturan daerah, maka tentunya di daerah tersebut itu memerlukan suatu peraturan daerah yang tujuannya adalah mengatur mengenai tentang kebijakan-kebijakan mengolah sampah, kemudian mendistribusikan sampah, pengelolaan tentang sampah. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat itu masih gampang atau sembarangan membuang sampah. Makanya tentu akan dibuat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tiap-tiap daerah. Bahkan kalau seandainya di Indonesia pun terkait dengan sampah berarti ada lingkungan hidup, maka perlu juga dibuat tentang undang-undang perlindungan hidup. Jadi ada dasar payung hukumnya dari undang-undang sehingga turun yang lebih kecil baik provinsi ataupun daerah itu berupa tentang peraturan daerah yang ada acuannya dan tidak bertentangan. Jadi awalnya menjadi induknya terkait dengan perlindungan hidup. Nah, contoh ini juga contoh lainnya, contoh KUHP yang mengatur tentang pidana umum, kan? Kemudian yang umum tadi ada juga undang-undang yang sifatnya khusus karena dalam pelaksanaan dan implementasinya yang berlaku secara khusus. Undang-Undang Narkotika 35 2009, Undang-Undang Cybercrime, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang sudah direvisi terkait dengan Undang-Undang ITE yang lama. Itu adalah undang-undang yang sifatnya khusus. Nah, Undang-Undang Trafficking, Undang-Undang TPPU dan lain-lain. Ini sedikit terkait dengan asas yang bisa saya sampaikan kepada khalayak umum, terutama para praktisi hukum, para akademisi hukum, para mahasiswa yang belajar hukum. Ini sedikit pembukaan dari kita, dari tim Edelweiss Justice. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Nanti kita akan buat sesi tanya jawab. Silahkan berikan komentar di bawah ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentarnya. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.